Halo Sobat Esa, welcome to Esa Talk, SMK 1 Talk. Bersama saya sebagai host hari ini yaitu Juliandri. Dengan siapa ini? Halo, aku Giana Rea Valen atau biasa dipanggil Raya. Aku saat ini sebagai Ketua OSIS periode 2023-2024. Oh, jawabannya ketua OSIS. Ada. Keren banget pasti dong. Iya. Oke, BTW tentang talk show kita hari ini, kita tuh membahas tentang OSIS. Oke, gimana OSIS ini kan sebagai Raya ini kan juga sebagai ketua OSIS ya. Iya. Nah, jadi saya bagi dua nih OSIS nih. Ada OSIS gosip Aduh. dan the real OSIS. Oke. Jadi gak apa-apa nih ya, saya buat gosip ini. Boleh. Ya, bisa kita mulai? Boleh. Oke. Sebelum saya membicarakan gosip ini, saya tuh sudah keliling sana sini sana kemari tentang gosip. Ini gosip benar apa enggak sih ya? Apa tuh? Udah langsung aja nih. Iya, boleh. Pertama itu tentang OSIS itu sebagai babu sekolah. Aduh. Oh, babu sekolah Pak? Babu. Bener gak sih babu sekolah? Oke, coba Raya ini sebagai pandangan dari ketua OSIS nih, gimana nih tanggapan ini? Oke, untuk tanggapan aku sendiri, sebenarnya aku biasa aja ya kalau untuk dikatain babu sekolah dan semacamnya. Karena sejujurnya julukan tersebut itu emang kayaknya udah turun-temurun, udah kayak udah familiar dari SMP ya. Dari dulu pun sering banget Ya. itu dikaitkan dengan babu sekolah. Ya, padahal nggak kayak gitu. Emang mungkin kasarnya itu mereka menganggapnya seperti babu, orang-orang yang terlalu pintar ya. Padahal ya emang beneran pinter sih. Iya. Cuma sebenarnya OSIS itu membantu sekolah untuk mengadakan acara, untuk menyukseskan tujuan mereka, tujuan sekolah. Jadi kita membantu tanpa ada imbalan dengan kita mendapatkan pengetahuan, ilmu, pengalaman dan sebagainya. Tapi kenapa bisa sampai muncul babu sekolah ya? Padahal OSIS ini kan sifatnya baik ya kan, tujuannya juga baik untuk membantu melancarkan acara sekolah gitu ya. Itu bisa ada babu gitu ya. Aduh, aku juga nggak tahu ya. Apa mungkin siswa itu terlalu pintar untuk Mungkin ya. Ya mungkin. Oke, jadi untuk babu sekolah selesai ini ya. Ya. Oke, mungkin itu sebagai anggap angin lalu aja lah ya. Iya. Ya padahal OSIS itu benar-benar baik ya kan, gak ada niatan jahat atau apapun gitu, atau sampai parah banget tuh menjemukan diri. Padahal enggak ya. Enggak, biasa aja kok. Biasa aja. Pengurus OSIS yang lain pun juga kayak kalau dikatain babu ya biasa aja. Karena kita merasa kita bukan babu, kita ngebantu, justru kita merasa oh kita keren karena kita kapan lagi gitu siswa bantu sekolah, bantu kesiswaan, bantu orang-orang TU, bahkan bantu kepala sekolah. Secara langsung kita mempunyai pengalaman sendiri ya. Iya, itu untungnya OSIS sih, mempunyai pengalaman yang itu bisa baik untuk kedepannya lagi, bisa pengalaman buat kerja, pengalaman di dunia luar ya kan. Tuh, OSIS kan sebagai organisasi ya kan. Iya, itu bagus bener loh. Ya. Oke, yang gosip kedua nih. Ini masih bersangkutan dengan siswa-siswa kita yang pintar banget. Oke, pintar banget. Nah, gini. Nah, itu gosip itu tentang siswa-siswa yang mempunyai bahasa halusnya sih saran sih ya, harusnya saran. Nah, itu tuh tentang masukan-masukan para siswa yang menurut saya tuh sebagai saran yang ditujukan untuk OSIS. Tapi entah mengapa itu berujung jadi gosip gitu. Terus kenapa sih ngadain ini, kenapa sih ngadain itu? Oh, siswanya gini gitu-gitu ya. Padahal enggak ya. Enggak. Iya, padahal mereka itu menurut saya tuh ya bisa langsung menyerahkan langsung ke OSIS sendiri gitu. Tapi kenapa mereka nggak berani gitu ya? Ya, jadi sesuai pengalaman ya tahun-tahun lalu emang banyak nih, aku sih nggak yang dengar secara langsung, cuma aku dapat laporan dari teman-teman. Jadi kayak ada nih beberapa siswa bahkan kayaknya tuh lumayan banyak ya, dia tuh kayak ada nih dia punya solusi untuk OSIS. Oh, OSIS enaknya tuh kedepannya bikin acara harusnya begini loh, panitianya harus begini, atau OSIS harusnya tadi nggak kayak gini nih, harusnya dia lebih kayak gini biar lebih bagus acaranya. Atau kadang ada siswa yang emang aduh pengen deh OSIS ngadain acara A, kayaknya seru nih gitu, daripada acaranya kayak 17-an classmate kan bosan ya. Iya, bosan. Nah, sesuai pengalaman itu banyak banget siswa-siswi yang emang punya suara buat OSIS tapi terpendam karena mereka entah itu malu atau segan terhadap terhadap OSIS. Kita kan nggak tahu ya. Nah, makanya sesuai dengan pembelajaran atau evaluasi dari tahun sebelumnya, aku bikin program kerja baru ya, yaitu namanya Ovoratum. Ya, atau OSIS Prom SMK 1.
Ya, jadi Oforatu ini kayak sebuah media kotak saran. Lokasinya itu ada di ruang sekretariat OSIS di depannya. Iya. Nah, isi kotak saran itu tuh kayak berisikan kritik, saran, terus solusi untuk pengurus OSIS dan sekolah. Oke. Iya, dan itu bukan untuk siswa doang. Jadi untuk guru pun juga ada, kita sediakan. Iya. Harus adil semua ya. Semua anggota sekolah harus bisa menyuarakan untuk sekolah sendiri dong ya. Iya benar. Karena ada beberapa guru yang kayak ini OSIS fokusnya cuma siswa doang, gurunya kayak ajak yang sebelumnya. Terus makanya kita ya udah kita ajak deh Ya udah guru. kayak misalnya operator juga. Iya. Tuh, dan ya mungkin emang nggak ngubah terlalu banyak, cuma seenggaknya kita lebih baik dari sebelumnya. Ya oke. Seenggaknya kita bikin aplikator nih untuk orang-orang yang emang segan, malu, atau memang orangnya tuh introvert, sehingga dia nggak berani ngomong sama kita gitu. Oh, jadi disampaikan lewat Oforatu ya. Iya. Tentang Oforatu ini tuh udah ada realnya belum? Maksudnya udah ada apa ya? Maksudnya udah ada sarannya gitu. Untuk nyata. Ya untuk nyata gitu. Ada dong. Ada. Iya. Ada dong kan. Coba jelasin penasaran nih. Ya kan kita juga Oforatu tuh udah di publish mungkin pas Februari pertengahan. Februari tahun ini. Iya, tahun ini. Itu pertengahan. Nah, kita sempet bacain gak bisa semuanya, cuma ada satu yang mau saya spill nih. Ini lumayan lucu sih. Jadi beberapa bulan yang lalu saat kita lagi pengecekan kotak Oforatu, Setiap 2 minggu ya? Iya, 2 minggu sekali. Tuh kakak tahu sih, keren banget. Kan denger gosip sana sini. Gitu. Oke. Jadi ada nih salah satu siswa, itu anonim sih dia. Anonim dia, berarti nggak ngerti siapa itu ya? Ya, dia bilang dia ngeluh sih ke kita, lebih kayak curhat mungkin ya. Dia bilang, Kak, kenapa sih harga koperasi mahal banget gitu? Terus kita yang lagi baca, lagi kumpul, kita bingung dong. Ada Kak bilangnya sih kita. Ya, Koperasi sama OSIS itu gak ada hubungannya ya? ya. Terus akhirnya kita sempet kayak diskus dong. Ini enaknya gimana ya? Enaknya gimana? Apa kita langsung ngomong atau gimana? Akhirnya kita memutuskan, yaudah Kak, kita rekap aja dulu. Rekap, kita jadiin satu notulensi. Dan setelah itu kita tentuin hari buat ketemu sama pihak kesiswaan. Jadi setiap saran musik itu pasti diolah dulu ya? Iya, diolah. Nah, Kita kalau duluan. untuk saran, mungkin saran dipilih-pilih dulu. Mungkin ada saran baik, ada saran negatif ya kan? Itu mungkin dipilah lagi. Yang saran baik itu langsung kesiswaan gitu. Ya, jadi setelah kita pilih, ini kayaknya enak nih kalau kita ajuin ke kesiswaan. Yaudah kita tulis, kita catet. Terus kita juga bawa bukti nyatanya, kertasnya gitu. Terus kita ajuin ke kesiswaan. Nah, kesiswaan ini adalah seperti tahap terakhir gitu. Apakah dia menyetujui kritik ini, apakah dia menyetujui saran dan solusi ini atau tidak. Jadi nggak langsung disetujui ya? Iya, pasti akan ada pertimbangan. Ini baik nggak sih, ini bagus nggak sih, gitu. Sama seperti kasus yang kritik tentang harga koperasi. Nah, itu juga kita sudah sampaikan dan mungkin sedang diproses oleh pihak sekolah. Oke. Gitu. Nice. Iya. Ya berarti memang operasi ya agak ya gitu lah. Kayak kalau misalnya dibanding sama kantin kan jauh ya. Ya jauh harganya ya. Tapi ya karena mungkin koperasi itu dia berjualan sendiri, ya mungkin itu bisa diperbincangkan lagi lah ya. Iya, tuh. Oke, berarti udah cukup jelas nih ya tentang masukan para siswa ya. Malah untuk sekolah kita tuh ada yang namanya Oforatu, OSIS Format Kemen 1, yang dimana itu bisa menjadi wadah untuk para siswa yang tidak mempunyai percaya diri untuk menyuarakan sarannya secara langsung kepada OSIS gitu. Oke, itu bagus tuh. Iya. Mungkin bisa ditiru oleh sekolah. Bagus kan? Iya. Udah. Oke. Mungkin ini terakhir. Iya. Ini jadi gosip terakhir, tapi ini yang paling saya penasaran banget sih, Nah, gini, OSIS itu kan secara dia langsung menjalankan acara sekolah, ya. Iya. Nah, itu kan sudah dikenal oleh para guru-guru, para siswaan. Pokoknya OSIS ini udah terkenal banget lah di satu sekolah, lingkungan sekolah ini ya. Iya. Nah, tentang itu pasti punya mungkin bisa dibilang privilege atau hak istimewa OSIS gitu. Oke. Gimana sebutkan, saya penasaran banget nih. Oke. Privilege ya. Privilege. Pastinya ada dong. Udah ada. Pastinya ada. Oke. Karena kan kita bisa dibilang
pengurus OSIS itu adalah orang-orang yang terpilih ya. Terpilih. Kita masuk OSIS juga nggak gampang. Kita melakukan seleksi atau atas rekomendasi dari guru-guru setempat. Oh ada, jadi guru-guru tuh juga campur tangan di dalam Iya, jadi OSIS tuh baru. jadi kadang mereka memberikan rekomendasi kayak, oh anak ini masuk nih OSIS bagus, bla bla bla. Nah kita lihat dulu kalau bagus ya oke masuk gitu. Jadi nggak sembarang orang bisa masuk ke organisasi. Nah kenapa kita bisa dapat privilege ya karena itu, karena kan kita membantu sekolah dan kita tidak dibayar. Ya. Kalau bahasa kerennya apa kalau sekarang bahasa kerennya? Apa ya? Freelance. Ya freelance. Freelance. Oke, bisa jadi Iya. pengalaman ya. Banget seenggaknya dapat pengetahuan dan Nah, sorry tadi apa? Privilege ya. Kayak maaf ya. Masih muda. Privilege. Nggak bisa saya spill semua ya. Cuma yang paling emang berpengaruh dan terlihat Oke, mungkin coba dong. nama baik. Ya. Nama baik. Oke, coba. Jadi tanpa kita keluar-keluar, oh ini OSIS baiklah gini, pasti kan ada mindset tersendiri. Oh dia anak OSIS berarti dia punya citra yang positif. Oh iya. Ya dia punya citra positif. Oh dia membantu sekolah, dia kemarin bikin ini. Oh dia rajin, dia aktif, sering ngomong di kelasnya karena dia anak OSIS. Selalu dikaitkan dengan oh dia anak OSIS kayak gitu. Sehingga kita banyak dari pengurus OSIS yang memang dikenal oleh guru-guru, oleh warga sekolah. Terus juga kita mungkin dapat positifnya untuk nilai kita pribadi, terutama di nilai keterampilannya. Keterampilan, nilai Iya. sikap ya. Ya, jadi tuh kadang kan gak semuanya semua orang kayak pro terhadap OSIS, pasti kan ada yang ada kontra. juga ya. Contohnya tadi saran yang tadi bahkan dibawa operator. Ya, nah jadi kadang ada guru yang melihat nih tindakan OSIS atau kayak anak OSIS pokoknya bagus nih, sikapnya sopan, gini-gini. Nah biasanya tuh dia kalau misalnya emang deket dan kenal dengan walasnya, itu dia akan lapor, oh si A ini anaknya bagus loh, tadi dia sopan gini gitu, dia keren. Nah itu bisa menjadi poin plus untuk kita untuk dinilai rapor di keterampilan gitu. Dan menurut aku pribadi itu sebuah penghargaan yang emang gak bisa didapetin oleh sembarang siswa ya. Bukan OSIS doang, tapi kan jarang kayak siswa biasa dia mementingkan perilakunya. Ya. Dia lebih mementingkan dia lebih mementingkan akademiknya daripada sikapnya. Padahal sebagian guru tuh lebih suka kita bersikap sopan walaupun kita emang di kelas tuh bodoh. Tapi kita lebih dihargai jika kita bersikap sopan atau hormat lah istilahnya ke guru. Saya kira tuh guru tuh lebih mementingkan akademik kok. Enggak dong. Itu nomor 1 di atas nilai. Iya, makanya menurut saya ini kayak penghargaan yang emang gak semua orang dapat ya. Apalagi kan kita di OSIS tuh udah kayak poin plus aja gitu. Oh dia OSIS berarti mindsetnya udah positif. Iya, udah pro lah ya. Iya. Gitu. Maka dari itu setiap OSIS itu diseleksi dengan baik ya kan. Iya. Nah yang seleksi itu siapa sih seleksi OSIS itu? Kita tuh ada tahapannya. Oh ada tahapan lagi. Ya maka dari itu tahapannya jadi bagus gitu ya. Iya. Jadi kita buka pendaftaran tuh biasanya kayak sekitar 1 bulan kurang lebih. Nah biasanya itu kita akan menyeleksi nih. Ini menyeleksi, kita memberikan pengarahan, memberikan ilmu yang seputar OSIS, terus memberikan tugas. Lalu di situ kita akan melihat nih, mencatat, oh dia rajin. Kalau pertemuan OSIS atau calon OSIS tuh suka angkat tangan atau suka memberikan kesimpulan dan lain sebagainya. Ya, kita berarti menyimpulkan oh dia aktif. Terus pastikan ada juga oh dia ternyata tuh diem tapi membantu sesama gitu. Kan kita bisa nilai, kita catat. Nah itu biasanya kita seleksi dulu dari pengurus OSISnya. Ya pengurus OSIS periode saat itu. Nah setelah itu nanti kita akan membicarakan dengan MPK. Iya. MPK itu Majelis Perwakilan Kelas. Iya. Misalnya kita diskusikan, Kak ini anak ini masuk calon OSIS, dia bagus loh kayak gini. Terus mungkin nanti MPK-nya kenal, biasanya ada yang kenal, ada yang enggak. Oh dia kalau di luar OSIS kayak gini, ternyata kalau sama guru gak sopan nih, ada rumor-rumor gini-gini. Kan itu bisa dijadikan bahan pertimbangan ya. Nah itu biasanya nanti kita diskusi, kita telaah mana yang mau dimasukin benar-benar OSIS dan mana yang kita
undurin gitu. Iya, ya itu untuk nama baik OSIS sendiri ya. Ya, nah setelah kita udah dari pengurus OSISnya, dari MPK, baru kita ajukan nama-nama tersebut dengan kita penjelasan detailnya ke pembina kita. Oh, pembina OSIS. Iya. Ya pasti tiap sekolah ada pembina OSISnya. Iya dong, pasti. Masa nggak ada? Kan ekskul aja ada kan? Sekolah pasti ada. Iya. Kita ada pembina. Oke, berarti udah jelas ya untuk privilege OSIS itu seperti mempunyai nilai plus di mata guru-guru, Iya. ya kan? Secara nggak langsung berarti mempunyai relasi yang baik dong ya. Iya, jadi sebenarnya nilai plusnya juga kita tuh sering banget dapat kenalan. Kenalan. Entah kenalan dari perusahaan, kenalan dari orang-orang luar yang sosialisasi ke sini. Kita bisa dapat nomor telepon entah itu manajernya, HRD dan lain sebagainya. Dan menurut saya itu tuh beneran berguna banget, apalagi Berguna banget. Iya, Ya, bener. karena kan kita SMK ya. Iya, bagi SMK yang mana tuh SMK yang lebih mengarah ke lulusannya untuk Kerja. kerja di industri, perkantoran atau hal lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan. Iya, jadi kita merasa kayak beruntung banget nih masuk OSIS karena kita dapat relasi yang emang nggak bisa didapetin sama orang-orang yang di luar OSIS. Iya, benar. Oke, Gitu. tadi udah cukup jelas ya untuk privilege OSIS. Iya, Banyak banget ya. ya dong. Saya jadi Ini ya, tuh nggak masuk sih. nggak tahu infonya. Masa nggak tahu? Iya, nggak tahu infonya. Kayak waktu kelas 10 kan angkatan COVID ya, PJ, seperti PJJ ya. Nah, saya tuh nggak tahu tentang OSIS tuh. Saya pengen ada keinginan masuk OSIS ya kan. Tapi saya nggak tahu nih gimana cara daftarnya atau nggak ada info lebih lanjut gitu, kayak ya udahlah sudahlah. Pas tahu udah kayak tahap seleksi gitu ya. Iya. Ya, Ya. kalau aku waktu itu dapetnya dari mana ya? Kayaknya aku dari teman aku deh, luar OSIS. Iya. Saya juga. Dia bilang ini ada buka pendaftaran OSIS, bagus nih mau ikut nggak? Dan kebetulan aku dulu SMP juga OSIS. Oh iya, OSIS juga. Ya, Nerusinnya. iya jadi kayak lumayan. Soalnya aku kan niat nanti lulus mau kuliah juga. Nah di situ kuliah aku pengen kayak fokus ke magang. Jadi aku ngabisin organisasi ekskul di sekolah. Mungkin untuk mencari pengalaman ya. Ya. Oke, berarti udah cukup jelas nih untuk privilege nya. Banyak juga privilege-nya ya. Iya dong. Oke, berarti untuk gosip ends in here. Oke, next to the real OSIS. Nah, oke. Jadi saya akan membicarakan tentang benar-benar OSIS. Sebenarnya OSIS itu kayak gimana sih sekolah sih, atau OSIS sih sebenarnya apa sih? Oke, bisa kita mulai lagi? Boleh. Oke, boleh. Pertama OSIS. Nah, berarti Raya ini kan sebelumnya OSIS juga di SMPK. Iya. Nah, sekarang kan sebagai ketua OSIS ya kan, periode 2003-2024. Nah, Iya benar. Nah, berarti pasti ada angkatan sebelumnya kan, juga ada ketua sebelumnya, ada OSIS sebelumnya, ya kan. Nah, itu sebenarnya itu lebih baik lagi gak sih? Atau ada peningkatan lagi kah? Atau ada lebih ya Allah sampai jebak orok ya? Lebih negatif. Ya gitu. Ya coba gimana? Spurs ya. Oke, tentunya kita nggak mungkin ada pengunduran ya. Pasti kan kita makin maju tahun makin kita ada peningkatan dong. Baru. Itu udah paling benar. Ya harus ada peningkatan. Aku coba jelasin dari prokernya dulu mungkin ya. Oh, pro. Iya. Jadi untuk proker atau program kerja itu kita mungkin emang di tahun kita lebih banyak inovasi. Ya. Oke, berarti memperbarui proker yang di Iya. Cuma nggak menutup kemungkinan kalau kita memang bikin proker baru. Contohnya itu ya Operatur. Ya itu salah satunya. Itu bagus. Iya. Nah, jadi untuk proker kita banyak inovasi dan mungkin proker yang sebelumnya tidak bisa dijalankan itu tahun ini bisa dijalankan. Mau tau nggak contohnya apa? Coba prokernya. Yang saat ini sedang kita jalankan banget. Dan mungkin nanti ini uploadnya setelah kita sudah mulai pertandingan. Bisa ditebak nggak? Coba kakak bisa tebak nggak? Kalau nggak salah ya, sebelum saya masuk sini namanya kayak ada cup gitu di sekolah ini deh. Iya, jadi kan kita kalau setiap tahun atau setiap sekolah pasti punya dong cup tahunan. Ya, ada cup tahunan. Iya. Nah, di sini juga ada kak. Oh, ada cup juga pak? Iya. Cup apa sih namanya? Namanya itu Wilhelmina Cup. Wilhelmina Cup. Ya. Oke. Wilhelmina Cup. Nah, saat ini kita sedang berjalan. Yang mungkin kita tuh udah vakum sekitar 3 tahun. Vakum. Ya. Itu mungkin sebabkan karena COVID dan ya COVID. Jadi kita nggak berani. Takutnya kan kenapa-napa kita yang bertanggung jawab. Iya benar. Kita ambil jalan aja ya. Iya, tapi alhamdulillahnya tahun ini bisa terlaksana. Cup ya. Iya. Dan bukan hanya itu aja, ada beberapa proker yang sudah
dijalankan tahun ini yang sebelumnya belum bisa terlaksana. Tuh. Oke, buat Oke, aku bisa lanjut? ya ayo lanjut. Lalu selanjutnya itu yang mungkin terlihat ya secara visual itu adalah jumlah pengurus OSIS. Sebelum pengurus Ya, jadi kita kan di sekolah ini murid-muridnya tuh 1.000 lebih ya, bahkan hampir 2.000. ya banyak karena kan di Ya. satu kan ada banyak banget jurusan nih. Ada jurusan informatika, ada jurusan teknik dan rekayasa dan lain-lain. Iya. Bener. Nah, tahun-tahun sebelumnya tuh dikit banget, Kak. Jadi nggak nyampe 30. Sedangkan siswa kita tuh 1.000 lebih. Bayangin coba gimana cara kita ngatur orang sebanyak itu kalau ada event. Iya susah sih. Itu Iya kan. benar dikit banget. Nah, untungnya tahun ini kita banyak untuk periode yang saat ini yang OSIS ya, bukan CASIS. Tahun ini tuh ada 40 lebih. 40 lebih ya. Ya, Udah better betul. ya kan lumayan dong, ada Lumayan, peningkatan daripada kita ternyata nggak ada 20 kan parah banget dong, nggak ada peningkatan. Iya. Justru kita semakin banyak muridnya, semakin banyak juga dong yang semangat. Iya. Nah, iya. Bahkan untuk CASIS saat ini tuh kita di GFROM itu ada 100 lebih yang mendaftar. Oh, itu baru satu tuh. Iya, cuma kan nanti masih di sharing lagi. Ya, nah itu apa ini masalah seleksi awal. Iya, seleksi awal. Lihat aja ntar kan dikit lah, setengah mungkin. Iya, bisa jadi bisa. Tapi kan lumayan gitu. Lumayan, kan peningkatannya pasti lebih baik lagi dong. Ya. Oke. Berarti itu brokernya. Broker dan mungkin jumlah pengurus OSIS. Berarti berarti bisa dibilang generasi Karaya ini lebih baik ya. Iya, mungkin Iya dong. pasti lebih baik lagi. Iya dong, pasti. Lihat dulu dong ketuanya. Oke. BTW nih tentang proker nih. Proker OSIS itu kan pasti banyak banget ya. Iya dong. Banyak ya. Banyak banget. Oke, berarti prokernya itu bisa di-spill gak sih? Bisa proker apa aja sih? Nah, biasanya kalau proker itu pasti ada kegiatannya dong. Pasti ya. Nah, untuk kegiatannya itu saya penasaran banget nih. Cara OSIS itu nggak handle proker itu bagaimana cara menjalankannya, dan kalau misalkan maaf nih, kalau misalkan proker itu ada gagal atau ada kendala lain, itu gimana cara menanggapinya itu? Cara menjawabnya itu gimana sih? Saya penasaran itu dari dulu. Oke. Coba. Kita mulai dari proker dulu ya. Dari proker ya, benar. Untuk proker kita tuh ada 8 seksi bidang, atau mungkin teman-teman bisa familiarnya tuh dengan sebutan divisi. Itu hampir sama. Iya. Jadi proker ini dalam bentuk real ya, secara langsung. Ya, kita ada 8 seksi bidang atau sekbid. Nah, masing-masing dari 8 sekbid ini punya prokernya sendiri, dan biasanya itu lebih dari 5 proker per sekbidnya. Sekbid berarti proker nih. Iya. Oke. Jadi kalau misalnya kita gabungin tuh mungkin ada 30 lebih proker yang harus dijalankan dalam 1 tahun. Dalam periode. Iya. Nah, itu biasanya kita tuh nggak pernah ada proker yang gagal. Sama sekali nggak ada, alhamdulillah banget. Cuma mungkin ada yang ke-delay. Iya. Delay karena apa tuh? Ya, karena kan kita ada acara dari sekolah, atau misalnya pihak sekolah minta, OSIS tolong dong bantu acara kita hari ini gitu. Berarti kan kita yang mau awalnya ngadain proker hari ini jadi nggak bisa. Nah, biasanya solusinya itu entah kita di backup sama sekbid lain atau pengurus lain, atau kita undur yang mungkin harusnya minggu ini menjadi minggu depan atau bulan depan. Kita sesuaikan aja. Atau semisalkan kita ada banyak proker nih, 30 lebih. Nah, biasanya karena biar kita jadwalnya nggak padat banget, ditambahkan ada tugas-tugas sekolah gitu, acara sekolah dan lain sebagainya. Itu biasanya kita ada 2 proker yang digabungkan. Jadi kayak kolaborasi gitu antar sekbid. Nah, menurut aku itu efisiensi karena lebih simple dan kitanya pun gak terlalu yang menguras tenaga gitu. Iya. Tapi kalau misalkan kenapa harus dibentuk sekbid? Ya, kenapa dibentuk sekbid tuh karena supaya terstruktur aja. Iya. Karena kan kita organisasi itu umum ya, kita luas, dan itu biasanya ada materi atau keahlian atau kemampuannya masing-masing. Dan daripada kita kayak ngacak nih, mending kita membuat sekbid. Jadi misalnya sekbid A, kita ada salah satu sekbid ketuhanan. Sekbid ketuhanan? Iya, ada. Nah, itu biasanya dia adalah orang-orang yang mengurus acara-acara keagamaan. Kalau misalnya dari ekskul keagamaan ada minta sesuatu. Oh, ada ekskul juga? Iya, itu bisa dibantu. Atau contoh lainnya tuh ada jasmani. Ya, jasmani itu berarti dia yang ngurusin acara-acara kayak cup,
perlombaan klasmi 17-an. Pokoknya hal-hal yang berbau have fun, games. Terus yang di lapangan itu biasanya Sekbid Jasmani yang handle. Tuh. Oke. Berarti udah jelas nih untuk proker ya. Gitu. Iya. Nah, pasti semua proker itu jalan dengan baik ya. Nah, Ya dong. walaupun ke delay, walaupun ada acaranya, tapi itu pasti proker itu pasti terjalan. Pasti terjalankan dong. Iya, itu manis. Iya dong. Bagus. Siapa duka tasnya nih? Itu ya dong aku. Nah, tadi sekolah saya itu dengan eskul ya. Ya. Iya. Nah, BTW ada gak sih hubungan antara eskul dan OSIS? Ada dong. Ada. Itu misalnya dalam bentuk apa tuh? Misalkan kayak OSIS itu sebagai menaungi eskul kah atau gimana tuh? Ya, jadi kan pasti di setiap sekolah ada organisasi, ada ekstrakurikuler. Ada survei ya, Bang. Ya, nah biasanya itu kita berteman lah istilahnya. Kalau sama siswa kita berteman. Ya, pasti berteman dong. Sama organisasi kita ya bekerja sama. Nah, organisasi ini memang menangi para ekskul. Dan kebetulan di sekolah kita tuh ada 23 ekskul. 23 ekskul. Ya. Kan? Ya, lihat dulu dong sekolah siapa. Sekolah siapa? Sekolah kita. Bangga banget. Oke. Nah, biasanya dari 23 ekskul ini akan dikelompokkan sesuai dengan bidangnya. Ekskul-ekskul yang berbau dengan olahraga itu kita akan satu kelompokkan dan itu akan dipegang oleh Sekbid Jasmani. Oh, jadi ya, ini memang eskul. Iya, yang emang berkaitan dengan sesama olahraga gitu. Jadi kan berkesinambungan dan mungkin nyambung nih orang-orang dari Sekbid Jasmani dengan orang-orang yang dari ekskul olahraga. Begitupun dengan ekskul-ekskul lainnya. Seperti contohnya itu aku ambil lain dari ada kita Sekbid Cinta Tanah Air. Nah, mereka juga menaungi nih beberapa ekskul. Contohnya itu seperti Teksapala, terus ada Paskibra, Pramuka, dan PMR. Nah itu kan ekskul yang emang berkaitan dengan kewarganegaraan gitu kan, dengan negara-negara. Yang dimana kalau misalkan mereka melakukan aktivitas itu bisa langsung impact secara langsung ke masyarakat ya. Betul. Berarti benar-benar punya hubungan. Ya, kita saling kerjasama lah, kita saling menaungi satu sama lain, kita saling tolong menolong. Oke, itu bagus ya. Apa maksudnya Sekbid atau antara ekskul ini udah ada regenerasi sebelumnya atau baru regenerasi ini? Sudah ada kok sebelumnya, cuma memang sebelumnya tuh kurang terjalin ya hubungannya. Entah mungkin karena perbedaan usia atau mungkin karena kita ada setengah tahun itu COVID ya, masih kayak PJJ masuk, sehingga kita nggak bisa berinteraksi secara langsung lancar gitu. Secara terus menerus kan nggak bisa. Ya itu juga mengenai faktor itu sih. Ya, dan ditambah aku udah komitmen sih awal-awal periode sama teman-teman aku yang di OSIS. Jadi kita komitmen bahwasannya kita harus jadi OSIS yang emang terbuka untuk semua orang. Sehingga mungkin tahun sekarang tuh lebih banyak yang akrab sama kita. Bahkan ekskul pun gak segan minta bantuan ke kita, minta tolong, minta masukan, kayak gitu. Dibanding dengan iya. Berarti benar banget ya buat yang tadi Rai sampaikan bahwa generasi ini lebih baik daripada generasi yang sebelumnya. Iya dong harus. Bukan berarti generasi sebelum itu buruk-buruk banget ya. Iya dong, kan. Tapi ya ada dong peningkatan. Iya, ada peningkatan. Oke. Maybe that's it. Enggak, jadi gini. Sebenarnya saya juga agak sedih sih ya untuk penyelenggarakan belang ini. Tapi karena kita sekarang sudah kelas 12 sama kelas 12 nih ya. Nah, sebelumnya Raya ini dipilih OSIS itu kapan tuh? Sebagai ketua OSIS? Aku dipilih OSIS pemilihan tuh tahun lalu 2022. Ya, cuman kita sertijabnya pas kita udah mulai masuk setelah libur Desember. Berarti di semester baru ya? Iya. Nah, betul ya. Sebagai ketua OSIS ini ada keluh kesahnya gak sih? Pastinya ada dong. Ada keluh kesahnya? Ya. Dari mana dulu nih? Coba kita dari keluh dulu ya, dan dukanya gimana? Ya. Pastinya kalau kita jadi ketua OSIS ya ini untuk teman-teman juga. Pasti kan kita punya tempat tersendiri, punya tugas tersendiri, dan kita lebih banyak berinteraksi dengan para guru, dan kesiswaan, dengan orang-orang dari perusahaan luar, sponsor dan sebagainya. Nah itu pastinya menguras banget waktu kita. Iya, bahkan aku pun yang memang udah pengalaman dari SMP masuk OSIS masih sering kewalahan. Oh, dari SMP udah ada pengalaman gitu? Iya, dulu aku SMP jadi sekretaris. Jadi sekretaris OSIS, oke. Iya, sekarang alhamdulillah naik jadi ketua. Itu peningkatan banget loh. Iya, alhamdulillah kan. Nah, jadi tuh aku sering banget kayak
suka kewalahan sendiri antara tugas sekolah, terus tugas-tugas yang emang di luar sekolah dan di luar organisasi kan pasti ada masalah, terus ada tugas OSIS, kan aku harus menghandle semuanya dalam satu waktu gitu. Itu agak repot gak sih? Kalau saya nih ya, saya kan juga punya pengalaman nih sebagai ketua eskul atau segala macam, itu kayak ribet aja gak sih? Kita juga banyak tugas sekolah, itu juga urusan organisasi, ada masalah sini, ada itu tuh kayak bingung gitu ngatur gimana ya kan? Iya. Itu gimana sih Ray, lu ngaturnya biar sampai sekarang tuh sampai masih Masih waras. Oke, gimana? Jadi kalau dari aku ya tipsnya itu mungkin aku tahu kalau aku tuh orangnya pelupa. Ya, aku tahu betul nih kekurangan aku tuh di mana. berarti no self pleasure. Ya, aku pelupa sehingga aku sering banget bawa buku. Atau kadang kalau misalnya aku nggak bawa buku, aku selalu bawa pulpen di kantong aku kemanapun. Jadi aku biasanya kalau tiba-tiba ditelepon nih, entah itu sama pembina atau dari orang kesuaan, Raya tolong kesini mau ngomongin sesuatu gitu. Biasanya kan aku nggak mungkin dong ke kelas dulu ambil buku bla bla bla, kan lama ya, gak enak juga buat nunggunya. Maksudnya aku nulis di sini, mereka ngomong, mereka ngejelasin, minta bantuan ini itu, minta saran. Biasanya aku rekam dan aku tulis secara acak, itu acak. Terus aku nanti menanyakan apa yang nggak aku ngerti, apa yang kurang jelas nih di otak aku. Nah nanti setelah udah tanya, aku biasanya sebelum ke kelas atau melakukan hal lain, aku ke ruang OSIS dulu. Nah biasanya tuh aku ngambil kertas kosong, terus aku susun lagi apa aja nih kata kunci yang harus aku lakuin, yang harus aku strukturin, aku laksanain di next gitu, apa yang mereka tugasin. Nah di situ aku mulai dirancang, dikasih per poin. Nah biasanya di situ setelah itu aku langsung kayak oke, ini tugasnya dia, nanti setelah pulang sekolah aku bakal hubungin dia bla bla bla, atau aku bikin pengumuman di grup suruh kumpul dulu nih pulang sekolah. OSISnya. Nah, karena aku juga pelupa, biasanya aku bikin alarm. Iya, alarm itu iya di HP. Iya dong, karena kadang aku pernah sekali lupa dan itu berdampak banget. Ya, jadi daripada aku mengulang kesalahan, ya lebih baik aku bikin alarm aja. Kalau terkesan lebay banget ya nggak sih? Iya, maksudnya kayak terkesan agak berlebihan ya. Iya berlebihan, tapi untuk orang-orang yang benar-benar pelupa itu ya well. Ya, jadi aku bikin alarm. Misalnya udah bunyi nih, oh berarti jam segini aku harus ngechat dia. Oh jam segini aku udah harus ke sekret. Oh jam segini aku harus ke lapangan buat ngelakuin. Iya, sehingga aku jarang kayak merasa riweh di otak. Aduh gue harus kayak gini, gitu. Jadi kan lebih terstruktur lah. Itu dukanya ya. Kita sering kelabakan dengan informasi yang datang dari banyak tempat. Terus juga emang kurangnya waktu buat diri sendiri. Dan kadang mungkin ada beberapa tugas yang emang suka lupa aku kerjain. Ya, dan untungnya alhamdulillahnya aku dapat guru-guru di sini yang pengertian, sehingga dengan aku menjelaskan, aku minta maaf, dimaklumi gitu. Karena kan kita kan sebagai siswa di sini kan sebagai pelajar ya. Iya. Yang tentunya kita juga suka untuk belajar dong. Ya, itu make sense. Iya, ya dua itu sih yang paling bikin aku berat ya menurut aku di menjabat sebagai ketua. Itu dukanya. Dan untuk kita seneng-senengnya atau plusnya itu ya pertama ya privilege itu. Aku sendiri merasakan pribadi ya, bukan untuk keseluruhan pengurus OSIS. Secara pribadi aku merasakan. Yang paling penting adalah aku dikenal oleh guru-guru yang memang ada di atas. Maksudnya yang di atas lah ya, yang emang lebih dari guru. Aku dikenal. Dan aku yang paling berpengaruh buat aku sendiri itu adalah mendapat sertifikat khusus ketua OSIS. Kebetulan ada sertifikat juga. Ya, sebenarnya bukan OSIS doang, tapi yang pengurus lain juga dapat. Cuma yang spesialnya dari sertifikat ketua OSIS, aku juga baru dikasih tahu nih, belum lama. Sebenarnya aku udah tahu. Pokoknya masih hangat-hangat emak. Iya, sebenarnya aku udah tahu, tapi aku baru diyakini lagi oleh salah satu guru bahasa Indonesia yang kebetulan tadi mengajar. Yes. Jadi ternyata ada nih beberapa universitas yang memang dia tuh membuka pendaftaran untuk para ketua OSIS. Dan itu tanpa tes. Tanpa tes. Itu tuh adalah sebuah emas ya. Sebuah emas banget ya sih. Banget. Iya. Aku pikir kan kayak mungkin sertifikat ketua OSIS
buat kayak ya nambah nilai. Ya, Tuh, ya ternyata paling nggak punya dampak yang begini banget lah ya. ya ternyata tuh bisa aku ya semoga bisa masuk tanpa tes, amin. Amin. Itu kayak sebuah peribahasa apa namanya? Berakit-rakit dulu, berangkat tepian, kemudian. Iya, Ya, betul. cocok banget sih Raymond. Ya makanya gitu. Oke, jadi mungkin Ya. that's it. Ya, Oke, jadi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Raya yang sudah bersedia dan Iya. jawabin itu dan tentunya dengan gosip-gosip sekolah kita. iya. Nah, oke, apakah ada yang ingin sampaikan Raya? Ya mungkin aku mau sedikit promosi boleh ya? Promosi Yap. atau bayar kan nih? Boleh ya? Ya, Oke, jadi saat ini SMK Negeri 1 Jakarta sedang mengadakan perlombaan berupa cup, yaitu Wilhelmina Cup yang sempat aku singgung tadi ya. oke, ya memang. Ya, Wilhelmina Ya. Cup. Nah, mungkin saat ini tayang kita sudah dalam tahap perlombaan. Nah, kita ini dibuka untuk umum. Jadi teman-teman yang emang mau datang atau mau lihat nih gimana kita OSIS kerja atau gimana cara kita mengadakan event atau acara Wilhelmina Cup-nya sendiri, teman-teman boleh banget berkunjung karena kita juga HTM-nya tuh murah banget. Ya, Ya nih. murah banget. Berapa nih harganya nih? Oh boleh nih, Mas Pil dong. cuma 10.000 kok. Iya, Murah banget. iya. Dan di situ kita juga ada banyak bazar, banyak tenar. Jadi yang nggak rugi-rugi banget dong, 10.000. Nggak dong, apalagi kita kan sekolah apa ya namanya estetik. Iya, terus kapan lagi bisa foto bangunan sekolah kita gitu kan? Mantap nih. Iya, jadi teman-teman yang mau datang silakan. Kita perlombaannya itu setiap Sabtu dan Minggu di bulan September. Iya, Oke, jangan lupa guys ya, setiap bulan September di Sabtu dan Minggu. iya. Kalau misalnya mau lebih lengkapnya boleh cek di Instagram kami yaitu Wilhelmina Cup. Oke, Itu aja. oke, ada apa lagi nih? Cukup. Oke. Ya. Ya. Lanjut aja. Oke, ya udah. Oke, untuk itu sekian dari saya karena sudah ya gitu deh. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak kepada para penonton dan jangan lupa untuk subscribe channel SMK 1 Jakarta untuk mendapatkan video dan informasi lebih lanjut tentang sekolah kita. Oke, terima kasih sekali lagi. Oke. Terima kasih ya Kak.